Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Afif Al-Syahani. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu teknik penting dalam penulisan, yaitu teknik parafrasa. Nah, yang pertama, pendahuluan, apa itu parafrasa? Parafrasa atau bahasa Inggris adalah paraphrase adalah teknik mengutip secara tidak langsung dari tulisan orang lain untuk mendukung ide kita atau pembuktian bagi tulisan kita. Jadi parafrasa ini sebenarnya adalah kita mengambil ide orang lain secara legal, secara secara dibolehkan begitu. Nah, parafrasa ini adalah lawan dari kutipan langsung, teman-teman. Ya, jadi kutipan langsung itu contoh misalkan kita mengambil kata-katanya Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Itu kata-kata langsung yang kita letakkan dalam tulisan kita. Tapi parafrasenya adalah lawan dari kutipan langsung itu. Jadi kita biasanya dibatasi ketika kita menulis isi kutipan langsung itu tidak boleh lebih dari 10%. Maka dengan parafrase kita bisa mengambil ide orang lain ya tanpa melewati batas 10% itu gitu ya. Nah, teknik parafrase ini sangat bermanfaat untuk menghindari plagiarisme. Jadi ketika nanti dicek di Turnitin atau aplikasi plagiarisme lainnya, maka itu tidak akan kena karena kita melakukan parafrase ya. Dan berikutnya, parafrase ini juga memperkuat tulisan kita karena tulisan kita ini didukung oleh tulisan-tulisan sebelumnya. Gitu, itu menurut saya ya. Jadi dengan parafrase ini tulisan kita menjadi lebih berbobot karena kita juga mengakui bahwa tulisan kita ini merupakan benang merah dari tulisan-tulisan sebelumnya, ya seperti itu. Nah, apa saja yang tidak bisa diparafrase? Ada beberapa hal yang tidak bisa diparafrase. Yang pertama adalah ayat Quran ya. Kita bisa ayat Quran itu kita parafrase. Jadi kalau kita mengambil ayat Quran ya sudah begitu saja begitu. Juga terjemahannya kita tidak bisa memparafrase. Hadis ya, kata-kata dan terjemahannya itu nggak bisa juga. Terus kata-kata penting tokoh seperti tadi yang saya sudah sampaikan, contohnya kata-katanya Soekarno, beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia, itu tidak bisa kita parafrase ya, karena itu sudah kata-kata dari tokoh dan itu sudah penting, kata-kata penting dari tokoh. Berikutnya adalah dialog dalam teater gitu ya, atau dalam drama, itu nggak bisa diparafrase. Dan juga puisi itu juga nggak bisa diparafrase ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam plagiarisme ya? Yang pertama, yang paling penting adalah copy paste tulisan orang lain tulisan asal tanpa menyebutkan sumber. Dan ini jangan pernah kita melakukan kalau misalkan kita nggak pengen dianggap plagiarisme ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan jurnal dan ketika teman-teman mengerjakan tugas lalu hanya sekedar copy paste saja, meskipun mencantumkan sumber asal, tapi kalau misalkan kita nggak mengubah strukturnya atau hanya copy paste saja, itu termasuk plagiarisme ya. Yang kedua, hanya sekedar mengganti kata-kata dengan sinonim pada kutipan asal. Mengganti kata dengan sinonim tidak mengubah struktur kalimat, tapi tergolong plagiarisme. Jadi misalkan teman-teman ingin memparafrase, tapi yang teman-teman lakukan hanya mengganti contohnya misalkan kata memiliki dengan mengakuisisi, misalkan begitu. Misalkan kata pengelolaan menjadi pengembangan, hanya mengganti seperti itu saja, tapi tidak mengubah struktur secara secara keseluruhan, maka itu juga termasuk plagiarisme ya. Yang berikutnya, meskipun kita sudah memparafrase, tapi ketika kita tidak mencantumkan sumber, itu juga masih tergolong plagiarisme. Jadi parafrase harus kita lakukan, tapi ketika kita tidak mencantumkan sumber asalnya, itu juga masih termasuk plagiarisme ya. Jadi harus dicantumkan sumber asalnya. Nah, ini adalah teknik-teknik untuk melakukan parafrase. Yang pertama pahami ide dari penulis yang ingin kita kutip gitu ya. Ide tersebut kemudian ditulis ulang dengan struktur kalimat yang berbeda yang sesuai dengan gaya tulisan kita sendiri gitu ya. Ya, nanti kita akan belajar step-stepnya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa mencantumkan referensi atau citasi. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah baca berulang-ulang tulisan yang akan kita kutip.
Nah, ini adalah salah satu contoh tulisan yang akan kita kutip ya dari Munir 2015 ya. Silakan teman-teman baca begitu. Ini baca berulang-ulang misalkan 2 sampai 5 kali begitu ya. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Nah, berikutnya catat hal-hal penting atau ide-ide penting dari tulisan tersebut ya. Catatlah ide penting dari tulisan tersebut. Ide berbeda dari kata-kata atau kalimat penulis ya. Jadi ini adalah kalimat dan kata-katanya penulis begitu. Nah, ide itu adalah intisari dari paragraf atau kalimat itu gitu. Ya. Jadi kita pahami, kita serap idenya apa sih sebenarnya, lalu kita tulis gitu ya. Untuk apa? Untuk mempermudah bagi kita melakukan parafrase. Nah, ini contohnya saya sudah membuat coretannya. Jadi dari kata-kata ini, dari kalimat penulis asal, ide yang saya serap adalah Nazir memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf. Itu adalah ide utama dari kalimat utama. Selanjutnya ada juga kalimat mendukung atau data ya yang mendukung, yaitu Nazir harus memiliki keahlian hukum positif, hukum wakaf, bisnis manajemen, dan sesuai dengan undang-undang. Ya, setelah kita memiliki coretan tentang ide ini, maka kita menjadi lebih mudah untuk memparafrase. Nah, berikutnya adalah menulis dengan kalimat kita sendiri ya. Ubahlah struktur kalimat tersebut dengan kata-kata kita sendiri. Pastikan ide dari tulisan awal tersampaikan dengan baik. Ya, di sini saya mencoba untuk memparafrase seperti ini. Nazir berperan sentral dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Idealnya seorang nazir adalah orang yang ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam, khususnya wakaf. Selain itu, agar aset wakaf dapat berkembang, keahlian bisnis dan manajemen juga diperlukan oleh seorang nazir. Tentunya juga ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ini setelah saya memahami ide yang tadi saya coret gitu ya, saya tulis, maka saya mencoba menuliskan kembali dengan kata-kata saya sendiri seperti itu. Nah, step berikutnya adalah kita membandingkan tulisan awal dengan tulisan yang kita parafrase. Apakah idenya sudah tersampaikan atau masih jauh berbeda? Kalau misalkan idenya masih jauh berbeda, maka silakan untuk ditambahkan atau ditulis ulang seperti itu. Ya, di sini kita lihat bahwa yang berwarna merah ini adalah ide utama, yaitu Nazir memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf. Di sini saya tulis ulang, Nazir berperan sentral dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Itu ide kalimat utamanya, ya. Selanjutnya untuk menuliskan ulang kalimat pendukung, saya contohnya di sini Nazir dituntut untuk memiliki keahlian dalam bidang keilmuan, hukum positif, hukum Islam, bisnis dan ekonomi dan undang-undang. Begitu saya tulis ulang dengan kata-kata idealnya seorang nazir adalah orang yang ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam, khususnya wakaf. Selain itu, agar aset wakaf dapat berkembang, keahlian bisnis dan manajemen juga diperlukan oleh seorang nazir. Tentunya juga ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ini saya bandingkan apakah kira-kira idenya sudah tersampaikan atau belum. Ya, jadi dengan cara membandingkan kita memastikan bahwa parafrase yang kita lakukan itu adalah benar. Oke, dan yang terakhir adalah ini, jangan lupa tetap tulis sumber referensinya ya. Jadi setelah kita memparafrase dan ini akan kita letakkan dalam tulisan kita, jangan lupa ini kita tulis kutipannya, aslinya tulisan ini dari mana? Ini itu dari Munir tahun 2015 seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini kita positifnya adalah tulisan kita menjadi semakin banyak begitu ya. Dan juga lebih dasar dari itu bahwa tulisan kita itu didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya ya. Jadi menunjukkan juga bahwa kita ini banyak membaca seperti itu, tidak hanya sekedar copy paste ya. Jadi dalam teknik parafrase ini ada proses berpikir, ada proses sintesa ulang bagaimana kita menggunakan ide orang lain secara legal, secara halal begitu ya, dengan cara teknik parafrase ini.
Oke. Nah, berikutnya ini ada tugas sedikit buat teman-teman. Jadi absen kali ini adalah tugas ya. Silakan teman-teman cari jurnal atau artikel yang menarik bagi teman-teman. Pilihlah 3 paragraf yang akan kamu parafrase ya. Buatlah parafrase dari paragraf tersebut ya. Terus abis itu silakan tuliskan sumber referensinya ya. Tuliskan hasil parafrase itu ya. Tuliskan sumbernya dan hasil parafrasenya di dalam kolom komentar absen gitu. Bagi yang tidak mengerjakan maka tidak absen pada pertemuan ini ya. Waktu untuk mengerjakan silakan 7 hari dari video ini di-upload ya. Jadi silakan teman-teman tuliskan seperti ini ya, yang aslinya dan yang parafrasenya. Jadi saya ingin melihat perbandingannya seperti apa ya. Minimal 3 tulisan. Oke. Untuk pertemuan kita pada kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.